Kita tahu bencana di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa, di berbagai tempat. Menurut saya masalahnya cuma satu, hancurnya tata ruang. Sehingga berulang-ulang saya bicara, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tata ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan tahun ini harus ada evaluasi terhadap seluruh tata ruang. Jangan biarkan negeri ini terus dalam setiap tahun ditimpa bencana. Hari ini di wilayah utara Jawa Barat hampir lebih dari 10.000 hektar sawah siapan tenggelam. Jujur kita katakan, Bapak tidak cukup kuat untuk menahan gempuran arus keinginan banyak orang yang ingin mengambil kekayaan dengan cara yang mudah. Saya sangat tersayat ketika ada seorang kakek di Kalimantan yang ditawar hutannya 10 miliar tidak menjualnya, memilih merawat dan menjaganya. Betapa dia menjadi tauladan bagi negeri ini. Sekali lagi saya katakan, Bapak tidak akan cukup kuat untuk menjaga alam ini kalau tidak di backup oleh kekuatan politik dan kekuatan lainnya. Ini yang penting bagi kita penekanannya, dan masih beruntunglah di Komisi 4 yang insya Allah seluruh anggotanya tidak memiliki kepentingan apapun kecuali satu, kelestarian lingkungan. Pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini, tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini pesan saya, dan tugas DPR itu kan hanya berpesan. Kalau pesannya tidak dilaksanakan, kita tidak dosa karena sudah menyampaikan pesan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Menteri yang saya hormati. Yang pertama, bahwa setiap tahun baik kepemimpinan Ibu maupun sebelumnya itu pasti ada reboisasi. Pertanyaan saya adalah, dari hasil reboisasi itu berikan data sudah berapa ratus ribu pohon yang tertanam, diameternya sudah berapa, dan letaknya di mana saja, sehingga ketika kunjungan suspek kami bisa melihat keberhasilan reboisasi dari tahun ke tahun. Kalau ternyata reboisasi tidak berhasil, maka tidak boleh lagi ada penebangan hutan. Karena apa makna reboisasi dibanding dengan jumlah pohon yang ditebang? Jumlah pohon yang ditebang ratusan ribu hektar, sedangkan reboisasi belum tentu 1 hektar pun berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu kunjungan kami ke Lamando bertiga, sepanjang jalan itu ada perkebunan kelapa sawit yang tidak ada satupun pohon. Berdasarkan data yang kami miliki, dan pohonnya itu sampai ke pinggir, kemudian di bukit-bukit, itu perkebunannya ilegal. Apa langkah kementerian terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat? Kemudian yang berikutnya adalah hutan. Dalam pandangan kami yang harusnya diberikan izin di hutan Kanifan itu 8.000 hektar. Tapi faktanya diberikan 19.000 hektar. 10.000 hektar itu sudah di land clearing, sudah bersih. Dan saya meminta pada waktu itu dengan Pak Daruri untuk sisanya itu tidak boleh lagi ditebang, karena itu biarkan milik publik. Kenapa ngotot pengusahanya pengen nebang? Karena pohon ulinnya besar-besar. Ulinnya hebat, gede-gede, dan masyarakat di situ berjuang mempertahankan pohon ulin sebagai pohon adatnya. Kalau ini dilepas lagi, kita sudah memberikan lagi kontribusi negatif bagi bangsa ini. Sewaktu itu saya bareng dengan Pak Wamen. Pertanyaan saya adalah, apa tindak lanjut dari pertemuan waktu itu? Karena sampai hari ini kami tidak pernah mendapat laporan. Apa tindakan? Apakah yang setengahnya lagi dicabut lagi izinnya, atau apa tindak lanjutnya? Dan menurut saya saatnya negara berpihak pada rakyat dan kaum adat, tidak terus-menerus memikirkan kepentingan hanya perorangan di situ. Nah, kemudian yang terakhir, hari ini Bu Menteri, kita tahu bencana di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa, di berbagai tempat. Menurut saya masalahnya cuma satu, hancurnya tata ruang.
Sehingga berulang-ulang saya bicara, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tata ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan tahun ini harus ada evaluasi terhadap seluruh tata ruang. Jangan biarkan negeri ini terus dalam setiap tahun ditimpa bencana. Hari ini di wilayah utara Jawa Barat hampir lebih dari 10.000 hektar sawah siapan tenggelam. Pagi ini baca kata-kata Mata Najwa. Kalau kita mencintai Indonesia, tidak usah terlalu merasa paling mencintai. Cukup rawat dan jaga apa yang dimiliki. Merawat dan menjaga apa yang dimiliki sebenarnya paling besar ada di tulang punggungnya adalah Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kalau Komisi 4 memiliki tingkat kritis yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sama sekali tidak ada sedikit pun dalam pikiran kami kebencian, ketidaksukaan. Tetapi jujur kita katakan, Bapak tidak cukup kuat untuk menahan gempuran arus keinginan banyak orang yang ingin mengambil kekayaan dengan cara yang mudah. Mengambil kekayaan dengan cara yang mudah itu adalah mengambil hutan, mengalihfungsikan, menebang pohonnya saja sudah bikin kaya. Saya katakan sekali lagi, menebang pohonnya saja bisa bikin kaya. Saya beli pohon jati di perhutani itu 40 juta, itu hanya beberapa potong. Saya kebayang itu kalau yang memangkas hutan itu ada 10.000 hektar, 100.000 hektar, berapa triliun itu uang yang didapat. Habis dari situ nanti menanam. Setelah menanam bisa jadi di dalamnya ada kandungan logam, ada kandungan batu bara, ada berbagai kandungan lainnya, sangat mudah menjadi kaya. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan secara bersama, yaitu kelangsungan hidup bangsa. Kelangsungan hidup bangsa itu di dalamnya adalah kelangsungan hidup warga. Saya sangat tersayat ketika ada seorang kakek di Kalimantan yang ditawar hutannya 10 miliar tidak menjualnya, memilih merawat dan menjaganya. Betapa dia menjadi tauladan bagi negeri ini. Nah, untuk itu kalau Pak Hairudin sangat kritis urusan hutan, bukan hanya persoalan membela saudara-saudaranya yang di hutan, tetapi dia adalah memiliki kecintaan. Pak Darori, yang Pak Slamet, semua karena kecintaan. Dan Bapak bisa menjadikan kami sebagai tameng dalam mengambil berbagai kebijakan. Sekali lagi saya katakan, Bapak tidak akan cukup kuat untuk menjaga alam ini kalau tidak di backup oleh kekuatan politik dan kekuatan lainnya. Ini yang penting bagi kita penekanannya. Dan masih beruntunglah di Komisi 4 yang insya Allah seluruh anggotanya tidak memiliki kepentingan apapun kecuali satu, kelestarian lingkungan. Dan saya katakan alam ini adalah kekayaan yang sangat berharga. Dan kemudian saya tegaskan lagi, publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup, kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupa lagi. Nah, untuk itu saya mengingatkan dan mengajak, fokuskan anggaran ini pada recovery. Dan saya katakan hari ini, gerakan reboisasi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon, belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama, sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta
Sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua, kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat, sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini penting. Dirjennya mau siapapun, tetap kebijakannya itu. Menterinya siapapun, tetap kebijakannya itu, karena kita sudah punya piranti undang-undang yang memadai. Kenapa ini saya lakukan? Undang-undang Cipta Kerja sangat memungkinkan percepatan perizinan. Percepatan perizinan kalau tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik akan berdampak pada lingkungan yang tidak tertata. Sekali lagi, percepatan perizinan kalau tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik akan berdampak pada lingkungan yang tidak tertata. Ini pesan saya. Ini pesan saya, dan tugas DPR itu kan hanya berpesan. Kalau pesannya tidak dilaksanakan, kita tidak dosa karena sudah menyampaikan pesan. Minimal saya sudah nanam di kebun di halaman belakang rumah saya. Itu yang penting, dan bukan dari proyek KLH, bukan.